Oke, kali ini kita akan membahas mengenai atlet-atlet yang dulunya aktif ataupun yang sekarang aktif dan orang-orang yang sekarang banyak sekali orang berolahraga ataupun latihan karena pandemi ini. Tapi kenapa ya kok bisa kena serangan jantung? Tonton sampai habis. Ya, yang pertama kita akan bahas yaitu untuk atlet yang aktif ya, seperti kemarin itu pesepak bola Erikson yang ramai juga dibahas oleh pakar kesehatan maupun pakar olahraga. Jadi kali ini saya akan bahas dari sisi olahraganya ya, bukan secara medisnya, terutama karena saya bukan dokter, dia ada punya kode etik juga. Jadi secara olahraga itu semua olahraga yang memiliki intensitas tinggi ada kemungkinan yang membuat detak jantung itu akan berdegup lebih kencang ya, sehingga itu bisa membuat kolaps pastinya. Makanya kita juga sarankan setiap orang yang baru memulai olahraga nih, yang sekarang lagi masa pandemi ini banyak sekali yang udah lagi aktif-aktifnya olahraga, yang bahkan hanya sekedar style ya, tapi itu tadi melupakan faedah-faedah dari apa sih artinya olahraga itu, bagaimana sih prosedurnya melakukan olahraga itu. Misalnya harus ada pemanasan, stretching di awal, tapi itu tidak dilakukan. Itu tadi mungkin karena hanya style aja, ngikutin zaman. Di masa pandemi banyak orang goes, banyak orang lari, banyak orang main futsal dan lain-lain, itu yang tanpa itu tadi ya, memperhatikan dari faedah-faedah bagaimana cara berolahraga yang benar. Nah, seperti tadi yang kita omongkan, yang balik itu tadi ya, sesuai dengan namanya ada istilah silent killer ya. Jadi seaktif apapun dia, atlet seaktif bisa dibilang sekelas dunia, kalaupun memang terjadi misalnya yang seperti kemarin itu kolaps ya, tiba-tiba kemudian jatuh. Nah, itu banyak faktor. Jadi bukan hanya dari segi kita lihat, wah dia sehat, dia aktif terus berolahraga gitu. Enggak, itu hanya itu, tapi banyak faktor. Misalnya kita nggak tahu malam harinya apakah dia kurang istirahat. Kemudian kita nggak tahu apakah ada mengkonsumsi alkohol, karena itu sangat berpengaruh semuanya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling pengaruh juga, faktor dari genetik ya, jadi keturunan. Jadi kalau misalnya seseorang itu seaktif apapun dia, kalau misalnya memang dari faktor keturunan dia memiliki riwayat penyakit jantung, itu bisa dibilang nggak ada obat gitu ya. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan juga buat teman-teman yang sekarang mulai aktif untuk berolahraga ataupun latihan, ikutin itu tadi faedah-faedah ataupun cara bagaimana berolahraga yang benar, mulai dari pemanasan, latihan inti, dan pendinginan di akhir. Kemudian buat teman-teman juga yang sudah aktif sekarang, tetap itu tadi diperhatikan juga kondisi tubuhnya. Kalian yang tahu bagaimana tubuh kalian. Kalau memang ada warning ya, tubuhnya nggak kuat lagi, jangan terlalu dipaksakan gitu ya. Mungkin dari support dari teman-teman, ayo olahraga, ayo kamu masih bisa. Tapi kalau misalnya kan kita yang tahu diri kita, jangan terlalu dipaksakan. Kita tujuannya dari olahraga itu ataupun latihan itu apa sih? Yang penting kan kita sehat, kita bugar. Berikutnya itu terlebih lagi buat teman-teman yang mungkin belum menyentuh apa sih itu latihan, apa sih itu olahraga. Nah, itu tadi orang yang sudah menjaga tubuhnya dengan berolahraga ataupun latihan yang konon ya, itu memang sangat-sangat membuat fungsi dari jantung, paru-paru, dan yang semua yang ada di tubuh kita ini, dan metabolisme juga semakin baik. Kita tahu semuanya itu. Nah, itu aja mereka menjaga itu bisa terjadi, kita tadi konteksnya terjadi serangan jantung. Nah, konon lagi ini buat teman-teman yang mungkin itu tadi belum mengenal apa sih latihan, apa sih olahraga. Nah, itu tadi, itu yang saya analogikan aja ya, seperti misalnya pembuluh darah kalian itu normalnya seperti ini nih ya, gedenya. Oke, yang mana pembuluh darah itu kan isinya kan darah yang berisi oksigen ya. Jadi karena kalian nggak pernah olahraga ataupun latihan, jadi di dalam pembuluh darah itu ada flek-fleknya ya. Jadi seakan-akan pembuluh darah kalian itu mengecil segini aliran darahnya di dalam. Nah, karena di pinggirnya itu udah banyak flek-flek lemaknya gitu ya. Itu tadi ya, penumpukan mungkin ya, itu tadi kolesterol yang tinggi dan banyak faktor lainnya.
lainnya. Itu tadi. Jadi itu yang bisa membuat tiba-tiba kita itu kayak ngerasa, ya itu tadi banyak yang bilang sakit jantung lah, yang bisa dibilang itu kayak dicek jantungnya kurang bekerja secara maksimal ya, misalnya di EKG gitu. Nah itu tadi banyak faktor-faktornya. Itu tadi salah satunya mungkin kalian nggak menjaga makan, pola istirahat juga yang tidak teratur, mungkin sering begadang, kemudian minum alkohol dan yang lain. Nah ini di luar dari faktor genetik ya. Jadi itu tadi mereka aja yang aktif dan orang yang tidak aktif. Nah itu tadi kita bisa lihat perbandingannya ya bagaimana. Jadi teman-teman ayolah mulai berolahraga, mulai latihan. Kalau yang namanya silent killer itu tadi ya, itu serangan jantung secara mendadak dan kita bisa dibilang itu yang istilahnya dengan orang meninggal. Nah itu kan udah memang urusan yang di atas ya. Itu udah, kalau memang udah waktunya, udah jalannya, itu yang di atas yang menentukan. Tapi usaha dari kita dulu supaya kita tidak terkena serangan jantung, penyakit jantung itu tadi, dan lain-lainnya yang ada di tubuh kita ini, kalau misalnya kita menjaga, itu semoga terminimalisir. Nah jadi itu aja, dan ajakan juga dari saya tetap berolahraga, tetap latihan supaya tetap sehat, tetap bugar, dan kalaupun dapat badan yang bagus itu plusnya. Oke? Tetap semangat semangat dalam masa pandemi ini, tetap usahakan latihan walaupun di rumah. Oke, keep healthy and stay fit and stay safe. Thank you buat attention-nya, dan video lainnya ada di Instagram, di YouTube, dan beberapa latihan-latihan di TikTok juga. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.